Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, serta keberkahan, serta limpahan rezeki dan petunjuknya. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan daripada komentator di Bang Abdul Channel. Ini berkaitan dengan postingan fitnahan dan tuduhan CP justru menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dengan nama akun Muhammad Ahmad. Pak Ustadz, maaf, yang paling tinggi dan yang terkemuka di dunia dan akhirat adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Coba baca surah Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini Al-Quran. Apakah bisa disanggah? Yang saya imani hanya Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Saran saya, Pak Ustadz, berdebat dengan CP saja. Ya. Ini komentar dari saudara kita Muhammad Ahmad. Ini menyanggah atau apa namanya? Lebih bahasanya, lebih enaknya kita membaca bersama aja dengan ayat Al-Quran dan dalil hadis-hadis yang sahih sebagaimana permintaan saudara Muhammad Ahmad. Yang pertama, kita ambil dulu ayat yang dijadikan saudara Ahmad sebagai saudara Ahmad aja ya, yang singkat, yang mudah apa ya. Kita bacakan aja di surah Ali Imran ayat 45 yang menjadi beliau mengatakan bahwa Nabi Isa seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Di surat Ali Imran ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Jadi kata terkemuka ini yang dijadikan landasan saudara Ahmad untuk menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sebenarnya apa yang mau disanggah dengan ayat ini? Benar, memang Nabi Isa adalah seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Umat Islam pasti meyakini hal ini karena disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang menjadi perlu kita perbaiki adalah pembacaan kita. Bukan ayat Al-Qurannya ya, pembacaan kita, penafsiran kita yang menyebutkan bahwa ayat ini sering digunakan untuk mengunggulkan Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa putra Maryam, dibandingkan dengan nabi lain. Bahkan meletakkan Nabi Isa itu paling unggul dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan lebih daripada itu. Pembacaan ini yang perlu kita klarifikasi. Kita jelaskan bagaimana membaca ayat ini.
Tadi udah disebutkan saudara Ahmad bahwa kita menggunakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Oke, untuk membahas ini kita akan ambil 7 poin aja. 7 poin ya, biar nggak banyak kali. 7 poin aja yang akan menjadi pembahasan kita. Pertama, Islam tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi lainnya, bahwa Muslim mengimani para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing nabi diberikan keunggulan. Sebagian dilebihkan derajatnya. Jadi masing-masing memiliki keunggulan. Itu ciri nabi. Yang ketiga, kata terkemuka itu tidak hanya digunakan untuk Nabi Isa alaihissalam saja. Tidak hanya digunakan kepada Al-Masih Isa putra Maryam saja, tapi ada juga digunakan untuk menyebutkan keutamaan nabi yang lain. Itu yang ketiga. Artinya yang ketiga, kata terkemuka juga digunakan untuk nabi yang lain selain Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ketika turun ke bumi Nabi Isa nanti di akhir zaman, Nabi Isa berimam kepada Imam Mahdi. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi Isa kembali ke dunia sebagai hakim yang adil, dan tugas-tugas lainnya termasuk membunuh Dajjal, dan ia meninggal sebagai muslim setelah 40 tahun hidup di dunia. Lalu yang keenam, Nabi Isa termasuk yang dicari oleh orang-orang yang pencari syafaat di hari akhirat. Nabi Isa termasuk salah satunya. Baru yang ketujuh, kita lihat barisan para pengikut Nabi menuju surga, yaitu dari segi kuantitasnya. Banyaknya barisan para pengikut Nabi menuju surga ketika di akhirat. 7 ini yang akan menjadi bahasan kita pada video ini. Lalu masuk kita kepada yang pertama. Yang pertama, bahwa umat Islam disebutkan tidak membeda-bedakan seorang nabi dengan nabi yang lain. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Ini menjelaskan bahwa umat Islam itu beriman kepada semua nabi. Tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi lainnya. Makanya ada disebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 4376 bahwa Nabi SAW pernah memarahi sahabat karena membanding-bandingkan beliau dengan Nabi Musa
Hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, pada suatu ketika ada seorang Yahudi yang menawarkan barang dagangannya, tetapi ia mendapat penawaran yang tidak disepakatinya. Hingga dia berkata, demi Zat yang telah mengutamakan Musa dari semua manusia, tidak boleh kalau penawarannya seperti itu. Abu Hurairah berkata, ternyata ucapan orang Yahudi itu didengar oleh seorang sahabat Ansor. Maka tanpa banyak berkomentar ditamparnya muka orang Yahudi itu. Mengapa kamu berani berkata? Hujat sahabat Ansor itu, demi Zat yang telah mengutamakan Musa dari semua manusia, sementara Rasulullah SAW masih berada di antara kami. Abu Hurairah berkata, akhirnya orang Yahudi itu datang menemui Rasulullah dan berkata, wahai Abu Qasim, saya ini adalah orang kafir zimmi yang dilindungi dan mempunyai hak sebagaimana kaum muslimin lainnya. Ketahuilah bahwasanya si fulan telah menampar muka saya. Lalu Rasulullah memanggil sahabat Ansor itu dan bertanya, hai sahabat Ansor, mengapa kamu tampar muka orang Yahudi ini? Lalu sahabat Ansor pun menjawab, ya Rasulullah, saya menampar muka orang Yahudi ini lantaran dia berkata, demi Zat yang mengutamakan Musa dari semua manusia. Mendengar penjelasan sahabat Ansor itu, maka marahlah Rasulullah, dan kemarahannya itu tampak dari raut muka hingga beliau bersabda, janganlah kamu mengutamakan seorang nabi daripada nabi yang lain. Sesungguhnya ketika sangkakala mulai ditiup, maka pada saat itu pula semua makhluk yang ada di langit dan di muka bumi akan mati terlebih dahulu. Setelah itu sangkakala pun ditiup kembali, maka aku adalah yang pertama kali dibangkitkan. Aku termasuk salah seorang makhluk Allah yang pertama kali dibangkitkan. Dan ternyata Musa telah tiba di Ars. Sebenarnya saya juga tidak tahu apakah pingsannya Musa pada peristiwa Tur itu sudah dianggap sebagai kematiannya atau dibangkitkan lebih dari aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa ada seorang manusia yang lebih utama dan mulia daripada Yunus bin Matta alaihissalam. Ini hadisnya. Jadi Nabi juga melarang membanding-bandingkan satu dengan Nabi yang lainnya. Meskipun demikian, memang tiap nabi-nabi, para rasul itu ya memang dilebihkan Allah, memiliki keunggulan masing-masing. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran di ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung kepada dia, artinya, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Maryam berupa beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka bermacam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Sesungguhnya Allah menghendaki dan tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 253. Ini bahwa menjelaskan umat Islam itu mengimani semua para nabi. Dan nabi-nabi memiliki keunggulan masing-masing. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Ada yang juga nabi Allah tinggikan derajatnya mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua tadi kita sebutkan bahwa udah yang ketiga nih ya. Yang kedua tadi masing-masing
Rasul diberi keunggulan. Jadi untuk yang ketiga ini, bahwa ada juga nabi yang mendapatkan gelar terkemuka. Jadi kata terkemuka ini tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi Isa atau Al-Masih Isa putra Maryam saja, bahwa Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan dengan kata terkemuka. Kenapa? Nggak ada di Al-Quran disebutkan terkemuka. Kalau kita kembalikan ke teks awal, ke teks dasarnya, bahwa terkemuka sebagaimana yang disebutkan pada Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih Isa putra Maryam, itu menggunakan kata wajihan. Wajihan. Kata wajihan ini bermakna terkemuka. Dan kata yang sama juga digunakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Di sini disebutkan dengan kata yang sama, wajihan. Namun rata-rata penerjemah menerjemahkannya dengan kata terhormat. Padahal kata yang digunakan adalah sama, wajihan. Jadi artinya sama-sama terhormat, sama-sama terkemuka. Jadi ayat ini, kata terkemuka bisa juga disematkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika turun ke bumi, Nabi Isa alaihissalam itu berimam kepada Imam Mahdi. Ini hadisnya panjang, ada di Musnad Ahmad nomor hadis 14.426. Kita ambil saja di ujung hadis yang berkaitan ketika pasukan muslim itu berperang dengan pasukan Dajjal, di mana Rasulullah SAW bersabda, lalu orang-orang muslim lari ke gunung Duhan di Syam, lalu dia mendatangi mereka dan mengepungnya dengan kepungan yang sangat ketat dan sangat susah payah. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Beliau memanggil di waktu menjelang subuh. Lalu beliau berkata, wahai manusia, apa yang membuat kalian keluar menghindari pendusta yang sangat keji itu, yaitu Dajjal? Lalu mereka menjawab, ini adalah seorang yang keji. Lalu mereka meninggalkannya dan mengikuti Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu dilaksanakan sholat. Lalu dikatakan kepadanya, majulah wahai ruh Allah. Lalu Isa mengatakan, agar imam kalian maju dan memimpin sholat kalian. Ini artinya Nabi Isa alaihissalam
mengatakan agar Imam Mahdi untuk memimpin sholat. Setelah mereka selesai sholat subuh, mereka keluar menuju Isa. Lalu Rasulullah SAW berkata, tatkala Dajjal melihat, dia mencair seperti garam yang mencair dalam air. Itu kondisi Dajjal. Lalu Isa bin Maryam alaihissalam berjalan menuju dia dan membunuhnya. Sampai pohon dan batu saja memanggil, wahai ruh Allah, ini orang Yahudi. Maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang mengikuti Dajjal kecuali beliau membunuhnya. Ini yang keempat, bahwa ketika turun Nabi Isa alaihissalam, beliau berimam kepada Imam Mahdi. Bahwa tradisi dalam umat Islam, pemimpin adalah juga pemimpin dalam sholat, imam dalam sholat. Lalu yang kelima, Nabi Isa kembali ke dunia sebagai hakim yang adil, dan tugas lainnya, dan termasuk hingga beliau meninggal sebagai muslim. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2070 dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam, yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ini ketika Nabi Isa turun kembali. Saking adilnya dunia pada saat itu, sehingga semua harta melimpah ruah, sehingga ketika orang mau bersedekah tidak ada lagi yang bisa menerimanya, karena semua ingin bersedekah. Itu karena dunia dipimpin oleh seorang yang adil, seorang hakim yang adil, yaitu Ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Beliau membebaskan jizyah, pajak juga tidak ada, dihapuskan. Lalu Nabi Isa alaihissalam meninggal sebagai muslim, dan beliau disolatkan sebagai muslimin. Ini disebutkan dari Sunan Abu Dawud nomor hadis 3766, juga dari riwayatnya Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa alaihissalam, sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, atau tidak tinggi ataupun pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, mematahkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah atau pajak. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Ini di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor hadis 3766. Jadi ketika nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali. Ia memerangi manusia dengan nama Islam. 40 tahun beliau menegakkan keadilan, sehingga semua
manusia akan merasakan kesejahteraan dan beragama Islam. Setelah itu beliau pun meninggal dan disolatkan oleh orang-orang muslim. Ini keutamaan termukanya Nabi Isa alaihissalam di dunia ini. Ya, dia memang Nabi satu-satunya yang diturunkan, yang turun kembali. Beliau menjadi hakim yang adil dan bisa menegakkan agama hanya satu, yaitu agama Islam. Ini ketermukaan Nabi Isa alaihissalam di dunia. Lalu di akhirat kita lihat untuk bagian dah ke-6 ini ya, dah ke-6, bahwa Nabi Isa termasuk nabi yang didatangi oleh orang-orang para pencari syafaat di hari kiamat. Kita ketahui bahwa di hari kiamat orang benar-benar diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan siksaan, azab yang pedih, hingga semua berusaha untuk mencari pertolongan. Dan satu hadisnya disebutkan bahwa Nabi Isa termasuk salah satu nabi dari 6 nabi, 6 nabi yang akan dimintai syafaat. Siapa mereka? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4343 dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi sepotong daging, maka beliau pun mengangkat lengannya dan beliau menyukai daging itu hingga beliau menggigitnya. Setelah itu beliau bersabda, "Aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang akhir dalam satu tanah lapang. Seorang penyeru akan menyeru mereka. Pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain, apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian? Apakah kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian syafaat pada Rabb kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lainnya, hendaklah kalian menemui Adam. Mereka menemui Adam lalu berkata, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruhnya kepadamu, memerintahkan para malaikat, lalu mereka bersujud padamu. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apa kamu tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat yang menimpa kami? Adam berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu ia melarangku mendekati pohon, tapi aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku, pergilah pada selainku, pergilah kepada Nuh. Lalu mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan berkata, hai Nuh, engkau adalah Rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apakah kamu tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah
kepada selainku. Pergilah kepada Ibrahim. Lalu mereka pun mendatangi Ibrahim. Lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Berilah kami syafaat kepada Rabb-Mu. Apakah kamu tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat yang menimpa kami? Ibrahim berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 3 kali. Lalu berkata, oh diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. Mereka menemui Musa lalu berkata, wahai Musa, engkau utusan Allah. Allah melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya atas seluruh manusia. Berilah kami syafaat kepada Rabb-Mu. Apakah kamu tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat yang menimpa kami? Musa berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh jiwa padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Oh diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Isa. Mereka mendatangi Isa lalu berkata, hai Isa, engkau adalah utusan Allah, kalimatnya yang disampaikan ke Maryam, ruh darinya. Engkau berbicara kepada manusia saat masih dalam buayan. Berilah kami syafaat kepada Rabb-Mu. Apakah kamu tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat yang menimpa kami? Isa berkata kepada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Namun ia tidak menyebut dosanya. Oh diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Muhammad. Lalu mereka mendatangi Muhammad lalu berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni. Berilah kami syafaat kepada Rabb-Mu. Apa kamu tidak melihat kondisi kami? Lalu aku pergi hingga ke bawah Ars, yaitu Nabi Muhammad SAW pergi ke bawah Ars, lalu bersujud, tersungkur sujud pada Rabb Azza wa Jalla. Allah membukakan pintu bagi Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat pujian dan sanjungan yang indah kepadanya, kalimat yang belum pernah disampaikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kamu diberi. Berilah syafaat, niscaya kamu akan diizinkan memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, aku berkata, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku. Ia berkata, hai Muhammad, masukkan orang-orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu surga sebelah kanan. Dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Setelah itu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara 2 jalan pintu surga seperti jarak antara Makkah dan Himyar, atau seperti jarak antara Basrah dan Makkah dan Basrah. Itu jarak antara 2 pintunya. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika di hari kiamat matahari didekatkan, kondisi orang tergenang, dibanjiri dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan dosanya. Ada yang setinggi mata kaki, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang, dan ada yang setinggi bahu. Dan ada juga yang setinggi lubang hidungnya atau setengah telinganya. Sungguh mengerikan pada hari itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu termasuk salah satu nabi yang akan dicari manusia untuk dimintai pertolongannya, dimintai syafaatnya. Ya, namun beliau mempersilahkan orang yang memintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sudah dibahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat bahwa memang semua nabi dapat memberikan syafaat. Namun syafaat yang paling utama adalah syafaat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari 5829 dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Ini syafaat nabi nanti di akhirat, di mana doa itu telah dipendam nabi selama hidup dan digantikan dalam bentuk syafaat di hari kiamat. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh, bahwa barisan para pengikut Nabi ketika nanti menuju surga, ini bisa kita lihat di Sahih Muslim nomor hadis 323. Hadisnya juga panjang. Kita ambil dari riwayatnya Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku telah diperlihatkan oleh Allah beberapa golongan umat manusia. Aku lalu melihat seorang nabi yang bersamanya sekumpulan manusia. Ada juga nabi yang bersama dengan satu atau dua orang lelaki saja, dan seorang nabi tanpa seorang pengikut pun. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, lalu aku menyangka mereka adalah umatku. Tapi dikatakan kepadaku mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku melihatnya, ternyata terdapat suatu kumpulan yang ramai. Lalu dikatakan lagi, lihat ufuk yang lain. Ternyata di sana juga satu kumpulan yang ramai. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan siksa. Lalu Nabi SAW bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang telah memperbincangkan mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Ini inti hadis yang bisa kita ambil, bahwa yang memiliki pengikut penghuni surga yang paling banyak adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Ini barisan para pengikut Nabi menuju surga. Dari hadis 67 ini bisa kita lihat bahwa Nabi Musa mempunyai keutamaan, ketermukaan, termasuk juga Nabi yang dicari untuk meminta syafaat, termasuk Nabi yang disebutkan pengikutnya itu banyak, walaupun tidak sebanyak Nabi Muhammad SAW. Itu ketermukaan daripada beliau. Sedangkan ketermukaan Nabi Isa alaihissalam disebutkan beliau juga memiliki syafaat dan termasuk Nabi yang dicari untuk memberikan syafaat. Ada 6 Nabi yang dicari ketika di akhirat untuk mendapatkan syafaat, yaitu yang tadi pertama disebutkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul pertanyaan, lalu mengapa barisan Nabi Isa alaihissalam tidak disebutkan? Jika kita kaitkan dengan hadis ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi,
maka dapat diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu satu barisan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika meninggalnya Nabi Isa alaihissalam meninggal sebagai muslim dan disolati oleh orang muslim, dan beliau juga ketika turun di masjid di daerah Syam bahwa beliau mengikut sebagai makmum, berimam kepada Imam Mahdi. Artinya Nabi Isa alaihissalam bersama satu barisan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini keterbukaan juga bagi Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam keterbukaan di dunia tadi udah jelas di bagian keempat, kelima, ketika beliau turun kembali ke bumi, dan ketika di akhirat beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang dicari untuk dimintai syafaat. Dan orang-orang ketika di dunia di akhir zaman seluruhnya beriman kepada beliau dan menjadi muslim. Lalu bagaimana dengan ahli kitab Yahudi Nasrani yang tidak nanti sempat berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam? Dalam Islam ada dikenal dua pahala. Ini kayak seperti promo. Ada istilah double pahala, pahala ganda. Jadi ketika seorang ahli kitab dari golongan mukminnya yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu kitab yang mereka pegang, kemudian mereka beriman juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya dua pahala. Apa artinya dua pahala? Double pahala dia. Ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2789 bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang akan diberi pahala 2 kali. Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, di mana dia mengajarinya dengan pengajaran yang baik, kemudian mendidik dengan pendidikan yang baik, lalu ia membebaskannya, kemudian menikahinya. Maka bagi orang ini mendapat 2 pahala. Yang kedua, mukmin dari kalangan ahlul kitab, di mana sebelumnya dia adalah orang yang beriman, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya 2 pahala. Yang ketiga, seorang budak yang menunaikan hak-hak Allah dan juga setia kepada tuannya. Tuh 3 orang yang mendapatkan pahala double, pahala ganda, 2 kali pahala. Ini keutamaan. Jadi jelas bahwa ketermukaan Nabi Isa alaihissalam jelas disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-45. Begitu juga di hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman ketika beliau turun kembali. Dan beliau menjadi hakim yang adil, membunuh Dajjal, membebaskan jizyah, sehingga orang semua menjadi sejahtera, sehingga tidak ada lagi orang yang dapat disedekahi. Beliau juga akan menyatukan umat dalam satu bendera, yaitu agama Islam. Itu ketermukaan beliau di dunia. Dan di akhirat beliau juga termasuk Nabi yang memberikan syafaat, dan termasuk Nabi yang dicari para orang-orang yang memohon pertolongan syafaat di hari kiamat. Termasuk beliau satu dari 6 Nabi yang dituju oleh para manusia ketika di hari kiamat. Mungkin ini saja untuk menjawab bahwa ketermukaan yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 45 itu tidak
otomatis bahwa mengunggulkan Nabi Isa alaihissalam secara mutlak, karena masing-masing Nabi memiliki keunggulan, kelebihan, dan Allah memberikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Dan Nabi Musa termasuk salah satu nabi yang juga mendapatkan ketermukaan itu, disebutkan dengan kata yang sama, yaitu wajihan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan penyemangat kita untuk mengimani para nabi tanpa membeda-bedakannya. Beriman, kami dengar, kami taat. Itu bahasa orang mukmin terhadap para nabi Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.